Ustaz, aku gak bisa ngelupain Rudy Ustaz. Dia tuh udah yang terbaik buat aku. Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Ngelihat Baygon juga kayak sirup marjan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinul haq liyutsirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma bang. Udah pada makan belum? Makan nanti sakit loh. Kalau kamu sakit nanti kan aku yang khawatir. Ikhwan udah pada makan belum? Ya tahan aja ya. Alhamdulillah wa syukurillah, seneng banget, bahagia banget bisa berada di daerah Dusun Jayan, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Ternyata ganteng-ganteng cowok-cowoknya, Masya Allah. Meskipun kelihatan ireng-ireng, nggak masalah, ireng tapi yang penting imannya mantap. Wah, ini luar biasa. Ini namanya high quality jomblo. Subhanallah. Dan alhamdulillah ketemu dengan akhwat-akhwatnya yang ayu tenan. Ayu tenan, ayu. Curiga bidadari surga tuh diturunkannya di Magelang salah satunya ya. Aku punya bahasa Jawa. Nih tadi dikirim sama teman aku. Katanya nanti omongin ini aja ke jamaah pasti suka katanya. Oh gitu ya. Kulo kerso gadah garwo malih, sinten mbak ingkang kerso dados garwo kulo. Apa iki? Mas, perlu translate nih. Kulo kerso gadah garwo malih. Saya pengen punya istri lagi. Ya. Iki piye to Mas? Gendeng iki. Sinten mbak ingkang kerso dados garwa kula? Siapa mbak yang mau? Oh langsung ngacung. Waduh, bahaya ini. Aduh, maaf ya, satu-satunya wanita yang saya cintai hanya istri saya tercinta. Di Bandung, di Magelang belum ya. Alhamdulillah wa syukurillah, senang banget bisa ketemu di sini, dan salam hormat, salam cinta dan salam sayang buat para sesepuh, para yang dituakan, para kiai, asatidz, para ulama yang ada di Kabupaten Magelang, Kecamatan Borobudur, Dusun Jayan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Allah berikan limpahan rezeki dan limpahan berkah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Salam cinta dan salam sayang saya sampaikan kepada para ummah, para ummahat, para wanita-wanita solihah, menjadi ibu-ibu rumah tangga yang luar biasa. Mudah-mudahan senantiasa menjadi wanita-wanita yang senantiasa dirindukan surga insyaallah. Salam cinta dan salam sayang bagi para komunitas yang sudah turut serta kemudian membantu berlangsungnya kesuksesan acara ini, dari Majelis Hijrah Magelang Raya,
Mudah-mudahan teman-teman ikhwan bisa gabung juga nanti di majelis hijrah Magelang Raya ini, dan mudah-mudahan senantiasa bisa ikut kontribusi andil untuk senantiasa aktif berperan di komunitas ini. Salam juga buat teman-teman komunitas dari Mualaf Center Magelang, dan juga yang pastinya salam cinta dan salam sayang buat adik-adikku tercinta di Darul Hikmah Putri. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan buat adik-adikku semuanya, insya Allah. Masya Allah. Salam cinta juga salam sayang saya sampaikan kepada warga yang ada di Dusun Jayan, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan limpahan rizkinya, dilancarkan usahanya, dimudahkan segala aktivitasnya, insya Allah. Mudah-mudahan yang kesulitan secara ekonomi Allah tambah rizkinya, insya Allah. Yang belum nikah Allah datangkan jodoh yang terbaik, insya Allah. Yang sudah menikah dan sudah berkeluarga, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, insya Allah. Dan mudah-mudahan kalau yang sudah punya anak, Robbi habli minas solihin, anak-anaknya diberikan kesolehan, insya Allah. Yang punya hutang dilunaskan, insya Allah ya. Mungkin sekian saja tausiah yang bisa saya sampaikan. Mau panjang mau pendek nih kita, nggak akan ngantuk. Asal bersamamu aku nggak akan ngantuk. Oke. Tema kita pada malam hari ini, Masya Allah, temanya adalah Bismillah aku berubah. Jadi Power Ranger kah? Jadi apa nih berubahnya? Bismillah aku berubah. Kayak kenal ini Pak. Saya suka deg-degan kalau setiap kajian ada banner kayak gini. Selesai kajian ini bakal jadi apa nih kira-kira? Biasanya setelah kajian ini diambil, nanti kalau ada kajian takbir akbar lagi dipakai alas duduk ibu-ibu di bawah. Muka saya didudukin, dikentutin. Subhanallah. Mudah-mudahan selamat ya. Aduh, ya Allah. Bismillah. Ada berbagai kenikmatan yang kita dapetin sebagai manusia. Yang pertama ada yang namanya nikmat hidup. Nikmat hidup Allah berikan kepada setiap manusia dan setiap makhluk hidup. Hewan, tumbuhan, manusia punya yang namanya nikmat hidup. Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dari tanah. Summa qada ajala. Kemudian Allah tetapkan setiap ajal manusia. Wa ajalul musamma indahu, dan hanya Allah yang tahu kapan ajalmu itu akan tiba. Summa antum tamtarun, namun manusia senantiasa ragu akan perjumpaan dengan kematiannya. Siapa yang pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Siapa yang pengen sekarang masuknya? Oh, enggak jadi. Ada yang tahu kapan meninggalnya? Pengen dikasih tahu? Siapa yang meninggalnya pengen dikasih tahu? Iya, ada lagi. Siapa yang meninggalnya nggak mau dikasih tahu? Siapa yang nggak mau meninggal? Banyak abstennya. Sisanya absten ya. Dikasih tahu meninggalnya nggak mau. Nggak dikasih tahu juga nggak mau. Atau kita nggak mau mati. Summa antum tamtarun, sesungguhnya manusia senantiasa ragu akan keperjumpaan dengan kematiannya. Padahal kematian itu dekat banget sama kita. 70 kali dalam sehari malaikat maut senantiasa mendatangi wajah kita untuk kemudian mengatakan akan kucabut nyawanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, belum sampai akan tiba waktunya, ketika itulah waktu di mana kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. 70 kali sehari datang malaikat maut, say hi sama kita. Tapi nggak kerasa aja. 70 kali sehari, 20 menit berarti sehari ada 24 jam. Berarti 24 jam dibagi 70 kali sekitar 20 menit sekali. Datang malaikat maut kepada kita. Bayangin. Summa antum tamtarun, manusia ragu akan perjumpaan dengan kematiannya. Ada manusia yang ingin hidup takut mati. Ada manusia yang ingin mati takut hidup. Manusia yang ingin hidup takut mati. Siapa? Yang cinta dunia. Dia nggak sanggup ninggalin dunia ini. Padahal kalau dikasih gempa, nauzubillah, gempa nih di Magelang, rumah yang indah yang mewah ditinggalin, mobil ditinggalin, hartanya ditinggalin. Kenapa? Udah refleks dia tahu, fitrah manusia tahu bahwa ini akan saya tinggalkan, saya takut kemudian.
Orang ini takut berjumpa dengan kematian, tapi dia nggak sibuk mempersiapkan bekal kematiannya. Ada manusia yang ingin hidup takut mati. Untuk urusan dunia semangat ngejarnya. Ada kereta api, tiket jam 4 sore, kira-kira standby di stasiun jam berapa bunda? Jam 3 udah standby. Azan asar, sholatnya jam berapa? Setengah 6, jam 5. Untuk urusan dunia semangatnya luar biasa. Kenapa? Nggak ikut kajian. Kenapa nggak ikut kajian di pondok pesantren ini, komplek Muhammadiyah? Kenapa nggak ikut kajian? Iya Ustaz, soalnya besok saya sekolah. Iya Ustaz, soalnya besok saya kerja. Iya Ustaz, saya lagi nyusun skripsi nih Ustaz. Padahal besok belum tentu milik kita. Yang milik kita ini hari ini. Maka insya Allah yang sudah datang ke sini, ke tempat ini, mengorbankan hartanya, waktunya, tenaganya, aktivitasnya, melangkahkan kakinya untuk sampai ke sini dengan niat mencapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setiap langkahnya yang pertama Allah angkat derajat kita. Allah gugurkan dosa-dosa kita insya Allah. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan Allah akan memberikan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Man kana hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tapi niatnya, kalau misalkan niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, man kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin kuha fajr ma hajra ilaihi. Tapi yang siapa niat hijrahnya karena urusan dunia, pengen dipuji, pengen dianggap soleh, pengen dianggap suci, pengen eksis aja, maka senantiasa dia akan mendapatkan itu semua, tapi dia nggak dapetin Allah dan Rasulnya. Maka nikmat hidup diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita manfaatin benar-benar. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan kemudian, lau tadabbarun nasu hadhihi surah lawasi'atuhum. Seandainya manusia mau mentadaburi surat Al-Asr, sudah cukup bagi mereka. Demi waktu, kita semua terikat sama waktu. Kuota usia kita terbatas bunda. Kuota aja habis, pengen ditambah. Listrik aja kalau udah tit ditambah. Suami aja pengen tambah. Anak maksudnya. Makan pengen nambah. Sisa kuota usia kita nih nggak tahu kapan beresnya. Summa antum tamtarun, manusia ragu akan perjumpaan dengan kematiannya. Ada nikmat hidup yang pertama. Yang kedua, ada nikmat sehat. Nikmat hidup tanpa nikmat sehat nggak nikmat hidupnya. Sehat tapi nggak hidup percuma, yang udah mati. Maka ada nikmat hidup, ada nikmat sehat. Ahwat hidup tapi sakit hatinya. Ustaz, aku nggak bisa ngelupain Rudi Ustaz. Dia tuh udah yang terbaik buat aku. Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Ngelihat baygon juga kayak sirup marjan. Bawaannya pengen bunuh diri aja. Kalau ditanya udah makan sayang, belum. Kenapa belum makan? Nggak nafsu makan. Orang lagi sakit perut, ditawarin makanan yang pedas nggak mau. Orang lagi sakit gigi, ditawarin makanan apanya nggak enak. Bunda lagi marah sama suaminya, cemberutnya luar biasa. Mama masih marah sama papa? Enggak. Berarti sebaliknya tuh. Oh, masih marah ya? Enggak. Tadinya kalau udah nggak marah, papa mau ngajak belanja. Kapan? Semangat. Ahwat nih. Nikmat hidup, nikmat sehat sepaket nih. Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan, nikmatani ma'mun fihi makasira minan nas. Ada dua kenikmatan yang manusia ini banyak yang ketipu di sini. Ketipu nih. Nikmat apa ini? Kata Rasul, as-sihat wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dia punya waktu sebenarnya buat taubat nih. Dikasih waktu sama Allah Subhanahu Wa Taala, 30 tahun usianya, 25 tahun usianya, 40 tahun usianya, udah diwanti-wanti sama Allah Subhanahu Wa Taala, masih nggak mau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmatan mabunu fi makasir minan nas, as-sihatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ibnu Jauzi rahimahullah pernah menyampaikan, seandainya dua kenikmatan ini berkumpul dalam satu diri manusia, pasti dia akan diserang sama yang namanya rasa malas.
Sehat dia punya, hidup dia miliki, waktu dia punya. Tapi ketika waktu yang dia miliki, sehat dia miliki, itu senantiasa membuat dia kemudian diserang dengan rasa malas, maka sulit buat beribadah. Nikmatnya ibadah itu ketika ada masalah atau nggak ada masalah? Halo, kenapa jadi stres gini ini? Hey. Halo? Nikmatnya ibadah tuh lagi ada masalah atau lagi nggak ada masalah? Lagi ada masalah, nikmat bunda. Pasti hutang Allah, ya Allah, cicilan motor, ya Allah, ya Allah, si Eti, ya Allah, lembutkan hati si Dewi, ya Allah. Waduh, itu kalau lagi ada masalah itu kayaknya nikmat banget beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu senantiasa diberikan masalah untuk senantiasa dia hidup dan tahu kepada siapa dia berharap. Karena ada manusia yang ingin mati takut hidup. Siapa? Manusia yang udah gak kuat nahan masalahnya, akhirnya dia bilang udah saya mati aja deh. Harusnya bagaimana sikap seorang muslim? Siap hidup dan siap mati. Siap hidup dan siap mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untukmu ya Allah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pacaran ibadah bukan? Halo, pacaran ibadah bukan? Putusin pacarnya malam ini. Kalau ada yang masih berpacaran, Kang Boni doakan mudah-mudahan putus ya Allah. Bismillah. Bismillah. Ayo, siapa yang mau putus online di sini? Live video call di sini. Kang Boni kasih 1 juta. Ayo, kasih 2 juta. Kasih 3 juta yang mau putus langsung di sini. Ditelepon video call, sayang kita putus. Dihitung sampai 3, 1 2 3 ya udah nggak jadi. Nikmat hidup, nikmat sehat. Yang ketiga nikmat apa? Nikmat iman dan nikmat Islam. Apa kenikmatan yang paling besar? Nikmat iman dan nikmat Islam. Gak ada kenikmatan yang lebih besar kecuali kenikmatan iman dan nikmat Islam. Tadi di khutbatul hajah disebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan, yaitu dalam keadaan ketika kami berserah kepadamu ya Allah. Dalam keadaan kami sudah benar-benar hijrah, kami benar-benar baik, kami benar-benar soleh-solehah ya Allah, yang senantiasa kami mengharap kepadamu, yang kami hanya takut kepadamu, yang kami hanya cinta kepadamu ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Pengen diwafatkan dalam sebaik-baiknya keadaan, pengen pulang kepada Allah dengan sebaik-baiknya keadaan. Maka nikmat iman dan nikmat Islam ini yang paling besar. Jangan kalah sama beras 1 kilo, jangan. Indomie 1 dus, jangan kalah sama harta. Iman dan Islam pertahankan. Bilal bin Rabah kemudian disiksa pada saat masa-masa penyiksaan dakwah Rasulullah Muhammad SAW di Mekah. Bilal kemudian diikat tangannya, kakinya, kemudian ditimpakan dalam riwayat 1 batu yang begitu besar, ditimpakan di perut dan dadanya, ditaruh batunya, jep. Hanya untuk apa? Diperintahkan kepada Bilal, hai Bilal, katakanlah mana Lata Uzza. Kamu nggak menyembah Allah, tapi katakanlah kamu menyembah mana Lata dan Uzza. Ayo katakan Bilal. Nggak mau Bilal. Pertahankan kamu Bilal. Sampai saya mati pun saya akan pertahankan kalimat ini. Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, kata Bilal. Sampai kemudian dipaksa terus disiksa. Bayangin, disiksa. Tanah Mekah itu kan, tanah Arab itu kan udah gersang, bebatuan, tajam. Bilal tiduran di sana, siang terik, ditaruh batu yang besar, ditimpa di dada dan perutnya. Bayangin kalau kita di situ kondisi. Disiksa. Bilal ujiannya fisik. Tapi ada temannya, sahabat yang lain, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Disiksanya apa? Diikat, orang tuanya di depannya, diikat juga dan dibunuh. Ibunya ditancapkan kemudian tombak dari bawah tembus ke atas. Itu ada di hadapan muka anaknya. Disiksanya nggak parah, nggak separah Bilal, tapi darah ibunya mengalir menuju kakinya, dan dia saksikan ibunya meregang nyawa di hadapan. Tidak cukup itu, bahkan ayahnya kemudian menyusul meninggal. Dia tatap wajah ayahnya dan ayahnya mengatakan, nah terima kasih sudah mendakwahkan Islam kepada aku.
dan ibu. Sampai ketemu nanti di surga. Meninggal ayahnya. Lalu ketika Ammar bin Yasir dipaksa mengatakan mana Lata Uzza, lalu dia mengatakan mana Lata Uzza. Lalu kemudian dilepaskan oleh kaum Quraisy dan orang Quraisy tertawa. Lalu dia berlari menuju Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lalu mengatakan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku sudah mengatakan sesuatu yang tidak ingin aku katakan. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku tidak bisa menjawab itu. Berangkatlah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu ketanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengatakan sesuatu yang demi Allah tidak ingin aku katakan, karena aku sudah tidak kuat melihat bagaimana penyiksaan terhadap ibuku dan ayahku. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Allah tahu. Berat ujian psikis itu. Ujian fisik, dipukul sekali masih bisa sembuh itu. Tapi kalau disakitin hati, sampai kapanpun kita ingat itu sakit hati. Perasaan sakit ini. Ujian pasti ada buat keimanan kita. Tapi inilah cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengokohkan keimanan kita. Quran surat Al-Baqarah itu banyak banget tentang bagaimana kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang yang sabar. Maka kita tahu nih pasti bakal diuji. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang kemudian disampaikan bahwa kata Rasulullah, barang siapa yang menginginkan kebaikan pasti Allah akan mengujinya. Pasti brother, Allah akan mengujinya. Maka kemudian mengatakan Bismillah, aku akan berubah. Bismillah, aku akan berubah. At the first you make habits, at last habits makes you. Untuk awalnya kita membangun kebiasaan, sampai akhirnya kebiasaan itu yang akan membangun karakter kita. Kalau biasa sholat, membiasakan sholat, sampai akhirnya kita sudah terbiasa dengan sholat. Sholat itu sudah menjadi profil paling kuat di dalam diri kita. Bahkan kita jadi butuh sama sholat. Kenapa kita belum butuh sama sholat? Karena nggak dibiasain dan nggak difahamin bagaimana pentingnya untuk sholat. Bismillah, saya berubah Ustaz. Dari yang dulunya pacaran, sekarang saya sama sekali nggak mau pacaran. Haram Ustaz. Ngeri banget nih, ada satu disertasi yang mengatakan bahwa zina itu nggak apa-apa. Ini lagi viral nih di sosial media nih. Ada disertasi yang kemudian mengatakan zina itu nggak apa-apa kalau di tempat tertutup nggak ada yang lihat selama suka sama suka. Kata Ustaz Zaitun Rasmin, nggak gitu. Nggak boleh, tetap nggak boleh zina itu. Bayangin serangannya luar biasa. Kata Kang Boni, nggak boleh pacaran itu. Tapi terus anak muda diserang bunda. Ayah, di era 4.0 generasi milenial ini, anak muda diserang. Shut. Film Korea. 안녕하세요. 사랑해요. Opa. Itu tiba-tiba anak-anak pengen diromantisin gitu. Tiba-tiba ibu-ibu juga jadi beda tuh. Mami-mami langsung, ayah suapin aku. Disuapin sama suami. Ini saya pakai sendok magic jar itu tuh yang katanya. Diserang pakai muk film. Apa aja Kang serangannya? Saya nggak apa-apa pakai jaket ini atau harus dibuka? Nggak apa-apa ya, maaf ya. Dingin soalnya, kesepian. Istri aku kan di Bandung, di sini kan belum ada. Bercanda, astagfirullah. Mama bercanda ya. Satu, food diserang kita, makanan dirusak, susah nyari makanan yang halal. Food, fun, kesenangannya diganggu. Seneng ngaji atau seneng nonton TV? Halo, jawab bunda. Yang di belakang hadir, kelihatan bunda? Masya Allah, iya, matching ya semua kuning-kuning semuanya. Majlis taklim ya. Enak sholat, enak gak sholat? Jawab dengan jujur. Enak ngaji, enak nonton TV? Enak baca Quran, baca novel? Enak baca Quran, baca WhatsApp? Nonton film Korea, nonton sirah nabawiyah. Dengerin musik, dengerin murotal. Enak sedekah, enak gak sedekah? Enak sholat, tahajud, enak tidur? Alhamdulillah seneng banget loh, jujur semua di sini. Seneng banget nih. Ini ngajinya kayaknya rajin-rajin. Ikhwan,
Siapa yang bisa jawab pertanyaan ini dapat 100.000 rupiah. Lanjutkan ayat ini. Yang tahu angkat tangan. Siap? Lanjutkan ayat ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lanjutkan. Iya, ada itu yang baju biru sini saya. Nggak apa-apa, berani aja. Kan laki-laki. Ayo yang berani ngacu. Iya, ini. Siap. Siapa namanya? Husain. Husain. Lanjutkan tadi ayat. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Surah Al-Asr. Al-Maun. Al-Maun, 100.000 rupiah. Insyaallah. Siap. Sekarang 100.000 rupiah buat akhwat. Lanjutkan ayat ini. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala taqilun. Lanjutkan. Maju sayang. Nggak apa-apa. Cek. Firda itu. Oh, Firda, ada. ayo, Firda, ayo. Firda. Jebule rapal. Ya Firda, maaf ya. Ibu-ibu, Firda. ada yang mau jawab ibu-ibu? Oh enggak mau, Tat. Apal enggak? Isin. Apal enggak? Apal. Enggak apa-apa. Apal apa? Wes, ora opo-opo. Ora Samsung, ora opo-opo, ora Xiaomi. Ayo Firda. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala taqilun. Lanjutkan. Cepet. Mbak izin mama. Mo. Lanjutkin ke ikhwannya. Siapa yang bisa jawab? Lanjutkan ayat ini. Siap. 1, 2, 3. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lanjutin. Iya, itu. Lanjutkan. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah Terus? fiha kutubun bayyinah Terus? fiha kutubun bayyinah qayyimah. 100.000 rupiah. Masya Allah. Lanjutin akhwat. Ibu-ibu, aku tuh nunggu yang sebelah sini loh. Lanjutkan ayat ini. Siap akhwat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Bener ih, awat mah nggak pernah ngaji ya. Ikhwan mah ini rajin. Ikhwan mah rajin, kejawab semua ahwat mah. Hah? Mau yang panjang Ikhwan dites? Ikhwan siap yang panjang ya. Yang ini surat paling panjang. Lanjutkan ayat ini. Siap. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Oke. Lali. Ya, lanjutkan. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fil hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 100.000 rupiah buat antum. Insyaallah. Coba, ini Ikhwan surat yang panjang tahu? Oke, akhwat siap. Surat pendek nih. Inna aqtoina kal kausar.
Itu kebangetan banget kalau nggak tahu. Artinya apa? Iya, sayang. Inna atoina kal kausar. Nggak apa-apa di situ aja, nggak apa-apa. Kasihan. Lanjutan. Kamu nggak boleh terlalu capek. Lanjutannya. Iya, lanjut. Artinya apa? Inna atoina kal kausar. Artinya? Sesungguhnya Allah telah melimpahkan nikmat yang banyak. Nah, terus Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. 100.000 rupiah. Subhanallah. Nggak bisa salaman sayang. Kenapa? Kenapa kamu yang cemburu? Itu aku ngasih loh, sedekah bukan nafkah. Inna atoina, kata sebagian ulama mengatakan sesungguhnya begitu banyak kenikmatan yang sudah Allah kasih sama manusia. Bayangin kalau dalam Quran ada penekanan beberapa kali, artinya suatu penegasan yang amat sangat. Surat apa yang paling banyak pengulangannya salah satunya? Iya, itu yang, nah yang itu, iya kamu. Apa surat apa? Gimana pengulangannya? 100.000 rupiah. Ini nih, yang ini udah lezat, jangan kasih yang lezat. Iya, kasih ya. Sehat ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, maka dengan begitu banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepadamu, maka nikmat mana lagi yang mau didustakan oleh kita? Nikmat melihat, nikmat berjalan, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Ini begitu banyak kenikmatannya. Maka kemudian bagaimana kemudian kita menjemput nikmat ini dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan apa? Bismillah, aku jadi lebih baik. Hijrah, berpindah dari hijrah ini kan ada dua, ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju. Apa yang ditinggalkannya? Kemaksiatan. Apa yang ditujunya? Ketaatan. Maka hijrah mustahil bisa tercapai kalau kita nggak tahu nih apa-apa aja yang harus ditinggalin sama kita. Yang tadinya pacaran, bismillah saya nggak mau pacaran lagi. Yang tadinya suka galak sama suaminya, sekarang udah nggak galak lagi sama suami. Papa, pokoknya Sherlock WhatsApp 8 jam sehari 3 kali. Ada istri yang gitu. Bunda nggak boleh galak-galak sama suami. Nanti suaminya stres. Kata suami, saya mending ngobrol sama mujair aja lah. Balong, manci, ngurus burung, paling. Stres ngobrol sama istri. Bawel sehari 20.000 kata. Kata ahli psikologi. Kalau laki-laki sehari 8.000 kata. Jadi kalau suami, apalagi kalau suami lagi megang handphone, diajak ngobrol susah. Ayah, besok kamu pergi ya? Aku ini minta uang belanja. Iya, udah gitu. Kalau istri, panjang. Kamu dari mana? Kerja. Udah makan belum? Belum. Mau makan apa? Apa aja. Mau mie enggak? Mau. Mie goreng atau mie rebus? Mie rebus. Mie rebusnya mau pakai telur enggak? Make. Telurnya mau diapain? Dadar, ceplok atau direbus? Direbus. Minumnya mau apa? Teh manis, kopi, air teh, biasa, tawar, susu, baygon, mau apa? Panjang. Hanya ada suami stres, ambil istrinya, masukin ke sumur yang paling angker. Masukin ke sumur paling angker di Magelang, bus masukin. Pulang ke rumah sepi ya nih. Kok rumah sepi ya? Akhirnya balik lagi ke sumur. Pas mau balik lagi ke sumur, ada jin keluar. Kata jinnya, semua saya ora betah di dalam mas. Ada manusia ribut banget di dalam. Jin aja nggak betah bu. Bismillah, saya harus berubah menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya banyak menggunakan kemudian waktunya dengan kemaksiatan, kesia-siaan, maka sekarang mulai untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Min husni islami ma'ritarkuhu ma la yani, kata Rasulullah Muhammad SAW. Apa kemudian ciri kepribadian seorang muslim itu diantaranya adalah dia senantiasa meninggalkan segala sesuatu yang nggak manfaat dalam kehidupannya, yang ngeganggu waktunya, yang ngabisin waktunya. PUBG uninstall, Mobile Legend uninstall, jangan main game. Ana udah tamat juga sih PUBG, Mobile Legend udah tamat.
Hago alhamdulillah. Lempar pisau udah level 26 gitu ya. Paling jago adu domba gitu. Min husni islami maritarku mala yani. La yajidul mu'min umruhu ila khairan, dan tidaklah bertambah usianya seorang mukmin kecuali bertambah pula nilai-nilai kebaikannya. Maka ketika kita sadari kita punya batasan waktu untuk hidup di dunia ini, dan ketika kita sadari ada sesuatu yang salah dan bermasalah dalam kehidupan kita, maka kemudian kita mulai untuk berpikir, bismillah, saya kayaknya harus hijrah, saya harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 100 dengan kalimat yang begitu indah, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira was'a." Barang siapa yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan dunia kemaksiatannya, dia tinggalin dan dia lupain kemudian maksiat yang pernah dia lakuin, untuk senantiasa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan tempat hijrah yang luas di bumi ini dan rezeki yang banyak. Pasti nggak akan sulit kehidupan. Kalau orang berusaha mendekat kepada Allah, Allah lebih dekat sama kita. Kenapa selama ini kita senantiasa resah, gelisah dan bermasalah? Efek dari kemaksiatan yang terus menerus kita lakukan, kita timbun, itu yang senantiasa mengganggu perasaan kita. Yang diserang apanya? Hati kita, bunda. Nggak tenang nih. GPRS, gelisah, perasaan bersalah, resah, sedih yang tidak berujung. Doyi kon harujan kana menyesadu fis sama. Dadanya sesak lagi sempit seperti mendaki ke langit, resah, gelisah, gundah, gulana, sedih yang tidak berkunjungan karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kopi belum datang lagi ya. Biasanya di sini suka ada kopi biasanya. Ada snack gitu. Legedon, apa namanya tadi tuh, Pak? Legodon gitu. Legodo. Tapi nggak apa-apa. Saya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Taimiyah, ciri seorang ubudiyah itu, penghamba Allah Subhanahu wa taala itu, dia nanamin 3 sikap dalam dirinya. 1, dia tanamkan khauf. Dia tanamin khauf. Apa itu khauf? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunda, saya punya anak. Anak saya namanya Khansa Humairah Khairun Nisa. Khansa ini usianya baru 6 tahun. Dia nanya ke saya, "Papa," kan manggilnya papap ya. Kalau aku manggil istri aku kan mamam gitu ya. Jadi namanya papap sama mamam gitu. "Pap," kata Kansa, "Papa, kenapa aku harus takut sama Allah? Kan Allah baik." Terus aku bilang, ini luar biasa nih pertanyaannya, nggak tahu dapat dari mana juga nih dia kepikiran begini. Ini lagi bulan puasa kemarin, bunda. Dia nanya, "Kenapa saya harus takut sama Allah, Pap? Kan Allah baik." Logika dia benar. Kalau kita takut sama sesuatu, kita ngejauh nggak deket? Ngejauh. Bunda takut sama kecoa misalkan. Kalau saya bukan takut, segen saya sama kecoa itu ya. Saya menghormati gitu. Jadi kalau kecoa masuk ke rumah, saya keluar rumah gitu. Kalau kecoa masuk ruang TV, saya keluar. Mungkin dia pengen nonton. Ini gitu, saya menghargai ya gitu. Hak-hak asasi dari kecoa gitu ya. Kan kecoa tuh banyak-banyak ya bunda. Ada kecoa yang amatir. Kalau kecoa yang amatir itu, kita ngedeket dia ngejauh. Ada kecoa yang profesional. Kalau kecoa yang profesional ini kita ngedeket, dia ngedeket juga gitu. Kayak ada alarm gitu. Nah kecoa yang ketiga ini intermediate, levelnya paling tinggi, pro banget. Jadi kecoanya nggak ada, tapi suaranya ada. Nah itu bisa terbang gitu. Suka jadi ini ya Parno juga jadi deh. Nggak ada lah insya Allah ya. Kalau takut sama sesuatu, ngejauh kita. Takut sama kunti. Kunti itu apa? Kuntilanak kan ya, kunti. Takut sama kunti. Teteh ngejauh atau ngedeket? Deketin. Kasihan dakwahin. Teteh kalau ketemu kunti deketin. Teh maaf teh turun teh. Gitu. Teteh udah pakai gamis, sayang tinggal dihijab. Gitu. Jadi kalau ada ahwat nggak dihijab, kalah sama kunti gitu. Kunti aja syar'i digamis panjang, nggak kelihatan bentuknya. Wah biasa tinggal dihijab, mungkin dia nangis itu karena nggak kebeli hijab. Hanya dakwahin lagi sayang. Kalau ketemu pocong ada doanya. Apa doanya? Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina azabannar. Insya Allah itu langsung hilang gitu. Seumur hidup di Magelang hidup saya jadi pocong katanya gitu. Cuman di sini saya akan dimakan sama manusia. Kalau takut sama sesuatu ngejauh kita ini. Tapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan salah satu sikap kepribadian seorang hamba adalah dia menanamkan nilai-nilai khauf dalam dirinya. Kemudian Kansa nanya, "Kenapa saya harus takut sama Allah? Kan Allah baik."
Kata Kang Boni, saking baiknya Allah kita takut mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang enggak dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita? Waktu dikasih, rizki dikasih. Enggak pernah sholat, rizkinya masih dikasih. Enggak pernah sholat, oksigennya masih dikasih. Terus bermaksiat, Allah masih kasih rizki. Tapi kenapa kemudian kita yang senantiasa menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Allah enggak pernah ninggalin kita, cuman kita yang sering ninggalin Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak pernah ngelupain kita, cuman kita yang sering ngelupain sama Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak pernah bosan mendengar doa kita, cuman kita yang bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, assalamualaikum, ambil sejadah pulang. Allah seneng banget ketika dipinta sama kita. Tapi kita kayak nggak punya waktu buat begitu. Kenapa? Karena nggak ada rasa cinta sama Allah, nggak ada rasa takut sama Allah. Bayangin, saking bermaksiatnya. Dulu Kang mau nanya, Pak Ustadz, Pak Kiai, saya ini udah maksiat dari dulu Pak Kiai, apakah dosa saya masih bisa diampuni? Datang seorang pezina, saya masih bermaksiat Pak Kiai, apakah saya masih diampuni? Datang seorang pembunuh, Pak Kiai, saya pernah ngebunuh manusia, apakah dosa saya diampuni? Kata Pak Kiai, sebesar apapun dosamu, lebih besar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai orang-orang, hai hamba Allah Subhanahu wa taala, wahai para hambaku, seandainya kamu senantiasa melakukan sesuatu yang di luar batasmu, yang harusnya sholat nggak mau sholat, yang harusnya jangan pacaran malah berpacaran, yang harusnya jangan maksiat malah bermaksiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah senantiasa mengampuni dosamu semuanya. Allah nunggu berarti tobat kita, Bunda. Allah nunggu, brother and sister film. Seburuk apapun kita, sehina apapun kita, Allah masih nunggu untuk senantiasa kata Allah, sini sayang, sini. Siapa yang lebih sayang sama kita daripada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW, dan yang ketiga orang tua kita. Kok aneh bisa nyebut saya sayang sama pacar saya, Ustaz? Dia tuh sayang banget sama aku. Enggak. Pacar nyuapin seberapa kali sih? Sampai disuapin spaghetti, ditarik, disun kening. Jijik liatnya, tahu nggak tuh? Subhanallah. Kenapa sih, efek dari apa itu? Food, fun, kesenangan yang mulai diganggu. Film Pak, film Korea, ada film FTV. Di brainwash anak remaja supaya seneng pacaran, supaya indah banget pacaran. Kemarin ada satu film lagi yang kayak mengajarkan anak SMA untuk hamil di luar nikah. Datanya ngeri, Bunda. 2,4 data dari Komnas Perempuan tahun 2017 Indonesia. Dapetin data 2,3 sampai 2,4 juta wanita setiap tahunnya aborsi. Dulu zaman Firaun lahir bayi laki-laki, dibunuh bayi laki-laki. Dulu zaman jahiliyah lahir bayi perempuan, bayi perempuannya. Zaman sekarang mau laki mau perempuan belum dilahirin udah dibunuh. Ngeri zaman sekarang. Sebodoh-bodohnya Abu Jahal dulu tetap punya Tuhan, tetap ngaku Tuhan. Sekarang ada orang yang tiba-tiba saya tidak percaya Tuhan. Aneh, saya nggak mau menyembah Tuhan. Loh, kok aneh banget. Padahal dia ngatur sendiri makanan dalam tubuhnya buat masuk kemudian dikeluarin, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau bisa silakan antum tahan pipis selama 1 minggu, bisa nggak? Nggak bisa. Kita pipis aja, mohon maaf, buang air kecil aja harus tertunaikan. Nggak pernah, misalkan teman saya dulu nggak pernah makan pizza, tiba-tiba makan pizza, begitu makan pizza dia tahan. Terus saya bilang, kenapa brother? Ustaz, sakit perut Ustaz. Ya udah itu ke toilet aja. Sayang Ustaz tadi bekas makan pizza. Nggak bisa, harus tertunaikan, harus keluar. Artinya ada sesuatu yang senantiasa menguasai tubuh kita, yang ini nggak lepas dari penguasaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, ngasih apapun yang kita butuhkan. Kita yang senantiasa ditunggu sama Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa datang kepada Allah Subhanahu wa taala, susahnya luar biasa. Kenapa sih, Kak? Karena tadi kita lupa dengan mindset akhiratnya. Harusnya muslim siap hidup dan siap mati karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kematianlah dia akan berjumpa dengan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan khauf, takut kepada Allah. Untuk senantiasa kita melakukan yang terbaik. Kayak diawasin gitu. Kalau pakai CCTV itu, kalau orang tuh kalau pakai CCTV itu takut. Bahkan rumah itu kalau pakai CCTV harusnya rahasia, malah dikasih tahu rumah ini ada CCTV-nya. Lalu jadi nggak rahasia kalau gitu. Kan CCTV itu rahasia. Bayangin,
CCTV Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyaksikan kita. Allah yang Maha melihat. Nanti begitu kemudian diputar lagi tayangannya, brother. Wah, subhanallah. Takut. Yang kedua, tanamkan harap. Harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanamin harap udah deh. Kita nanamin harap cuman sama Allah aja. Mau datang air kopinya, mau enggak, bismillah aja. Gitu. Logodonnya mau datang, mau enggak, Allah udah tahu deh apa kebutuhan kita. Bener nggak? Ini udah santai aja. Kalau ibu-ibu udah dapat air minum sama yang ijo-ijo, Kang Boni belum dapat itu. Rizki Allah udah atur, jadi nggak usah khawatir. Pasti ada nggak? La in syakartum, barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Syukuri pertemuan kita hari ini, Allah akan tambahkan nikmat berikutnya. Yang ketiga, tanamkan apa? Hub. Satu khauf, dua roja, harap. Yang ketiga hub. Hub, cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu cintanya teramat sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa besar banget cintanya sama Allah Subhanahu wa taala? Ini kayaknya rasa-rasanya akan ada yang datang nih. Gitu. Buat siapa ya kira-kira? Makasih Ibu, luar biasa. Ibu cantik banget malam ini, Masya Allah. Ini buat siapa, Bu? Aduh, iya. Teteh makasih ya, Teh. Mbak-mbak ya makasih. Masya Allah, solehah semuanya. Ada kopinya juga. Insya Allah. Ya Allah. Insya Allah. Nggak apa-apa, ini takutnya mengganggu ya. Kang Boni sakuin. Biar masih ada space buat buah-buahan. Masih ada yang kosong ini nih. Ya Pak ya, masih kosong ya Pak ya. Masih, insya Allah. La in syakartum la azidan. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahin nikmatnya. Tuh coba. Masih kurang yakin gak Bunda? Tadi Boni minta gak sama panitia? Enggak. Kang Boni cuman bilang nanti bakal datang air kopi gitu kan? Datengin rizkinya sama siapa? Dari siapa nih kira-kira? Allah yang datengin langsung rizkinya. Kang Boni cuma nanya ini nih. Tadi enak banget nih legodon. Apa sih Pak? Legodon. Mintanya legodon, Allah gantinya langsung datengin lagi nih. Ada ini nih. Apa ini Pak? Tipo. Kepo. Masya Allah. Ini aneh juga nih. Tuh lihat Allah kasih nih. Apa namanya nih? Risoles. Emang cabenya udah busuk sih, tapi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Dikasih lagi nih, lihat nih apa nih? Pai. Ada lihat jeruk, ada kiwi, ada anggur, ada flanya. Jeruknya dari mana? Bisa jadi jeruknya dari Malang, kiwi dari Australia. Ngumpul di satu meja, coba. Hebat nggak nih? Insya Allah buah-buahan nanti datang lagi ya. Biasanya nasi, sate kambing, ya insya Allah. Itu mah insya Allah. Bismillah aja, bismillah. Ya, kita mah hanya berharap kepada Allah. La in syakartum la azidan. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Bagaimana bentuk syukurnya? Muji Allah. Apa bentuk syukur yang paling terbaik? Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat. Salat ketika didirikan yang jauh jadi dekat. Contoh, ketika ada tower handphone sinyal, ada tower handphone. Allah lagi apa? Bandung sama Jogja, Bandung sama Magelang. Halo sayang, papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam papa. Yang jauh jadi dekat. Ketika ada tower, direparasi towernya, diperbaiki towernya, dimodif towernya, jadi lebih berkualitas. Apa yang terjadi? Bukan hanya suara, langsung video call. Mamam sayang, papa, lagi di mana? Kelihatan nggak Bunda? Kelihatan. Ketika apa? Towernya didirikan, direparasi, diperbaiki, dimaksimalkan, maka yang jauh terasa benar-benar dekat. Ketika fasolli, ketika kita mendirikan sholat, yang jauh jadi dekat, yang mustahil jadi bisa, yang nggak bisa jadi bisa, yang sulit jadi mudah. Ketika bagaimana? Fasolli.
Dirikanlah sholat. Ketika sholat, apa sih yang gak mungkin? Selesai dari sholat, Masya Allah, Allah selesaikan masalah kita. Menyelesaikan masalah tanpa masalah yang sebenarnya adalah sholat. Ya, benar gak bunda? Iya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah yang sebenarnya fasolli. Dirikanlah sholat. Dari yang gak mungkin jadi mungkin. Dari yang gak ada jadi ada. Yang sulit jadi mudah. Mintanya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk minta apa? Keistiqomahan dalam diri kita. Minta benar-benar di langkah hijrah kita supaya kemudian senantiasa Allah jaga. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan kepada kami sesuatu yang benar itu benar dan berikan kami keistiqomahan dalam menjalani ini ya Allah. Dan tunjukkan kepada kami sesuatu yang salah dan bermasalah itu gak baik buat kami dan bimbing kami supaya kami menjauh dari jalan itu ya Allah. Allah yang jaga nanti. Kemudian apa lagi? Fasholli li rabbika wanhar. Dan berkurbanlah. Kenapa sih kita harus sholat? Karena kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan lagi? Berbisik kepada bumi yang mendengar langit. Lagi sholat. Posisi yang paling terbaik itu ketika sujud. Datang preman. Kalau di Bandung kan suka sama preman juga bunda. Saya kalau bahasa Sundanya itu diampihan. Janten upami abdi di Bandung mah jamaah abdi di Bandung itu sok diarampihan ku abdi teh gitu. Jadi janten upami pendak sareng preman-preman anu aya di kota Bandung, ngerti nggak? Dalam budaya melestarikan budaya Sunda, abdi punten ayeuna bade nyarios ku bahasa Sunda insyaallah. Sajam kapayun ku abdi bade Sunda ieu sadayana ieu ku abdi teh. Nggak ngerti. Jadi preman-preman ini saya rangkul bunda. Lagi mabok nggak apa-apa. Boleh nggak datang ke kajian Kang Boni kalau tatoan badannya? Boleh. Yang masih mabok boleh nggak datang ke sini? Yang masih zina boleh nggak datang? Akhwat yang belum dihijab mau datang ke kajian boleh nggak? Boleh. Pakai rok mini boleh nggak? Nggak boleh. Stres saya nantinya. Dirangkul pak, yang masih mabok dirangkul. Nah, Ustaz saya mau sholat Ustaz. Masih mabok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz saya mau sholat. Ya silakan sholat aja. Sholat. Allahu Akbar. Begitu sholat, dia batalin lagi sholat. Astagfirullahaladzim Ustaz. Belum wudu Ustaz. Oh ya wudu dulu. Wudu dulu. Tuh beres wudu sholat. Sholat sujud. Begitu sujud nggak bangun-bangun. Temennya bilang Ustaz, bener si abang tobat. Dilihat, bukan tobat ini bro. Kenapa Ustaz? Mabok. Muntah ternyata. Begitu muntah, pijitin. Bilang, Ustaz, janji nggak akan nakal lagi. Ya insya Allah. Kalau nakal lagi janji lagi. Ya. Pijitin sekali, 2 kali bunda. Saya nggak pernah nyuruh jamaah saya buat berhenti mabok, nggak pernah. Tapi kalau berhenti saya tanya, kenapa berhenti? Terusin aja. Enggak Ustaz, pengen tobat. Jangan tobat, terusin. Enggak Ustaz, pengen tobat. Jangan, kalau udah tobat nanti suruh sholat 5 waktu loh, repot. Enggak Ustaz, serius Ustaz. Bismillah ya, kalau kantung mau berhenti benar-benar niatkan karena Allah. Bismillah, berhenti. Alhamdulillah preman ini bunda sudah hafal 17 juz. Alhamdulillah. Nah ada satu lagi preman pak, itu saking seringnya minum miras oplosan bu. Miras oplosan yang diminumnya, dicampur itu. Tiner, racun tikus, rating deng, oki jelly drink, tolak angin, campur. Begitu dicampur 9 orang meninggal. Ini kisah nyata, 9 temannya meninggal dunia langsung. Dibawa ke rumah sakit meninggal, muntah. Muntahnya keluar makanan, keluar air, keluar darah. Nggak berhenti beberapa hari sampai meninggal. 9 orang meninggal. Teman saya yang satu ini preman di Jawa Barat masih hidup. Cuman dia yang masih hidup. Tapi apa? Allah cabut saraf penglihatannya. Buta seumur hidup. Ketika buta, stres. Singkat cerita dia berusaha untuk tobat, dia berusaha menerima dengan kebutaannya, sampai akhirnya dia berusaha untuk baca Quran. Dia tobat, tatonya full, sampai mukanya ditato juga. Sampai akhirnya dia cuma masjid, bayangin, buta aja ke masjid. Ada orang yang sehat raganya, sakit jiwanya. Ada orang juga yang sakit raganya, sehat jiwanya. Orang yang sehat raganya, sakit jiwanya siapa? Sehat dia punya, mata bisa ngelihat, kaki bisa berjalan, mobil ada, motor ada, tapi sulit banget ke masjid. Jadi hartanya
Kesehatannya tidak menghantarkan dia kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada manusia yang sehat jiwanya, sakit raganya. Siapa? Matanya buta, tapi jiwa kedalamannya sehat. Maka jiwa yang sehat ini menghantarkan dia untuk sampai ke masjid meskipun buta, meskipun kakinya pincang, mohon maaf, meskipun dia kurang secara fisik, tapi karena jiwanya hidup, dia datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang alhamdulillah Bu, ini alhamdulillah dia sudah hafal 3 juz dalam keadaan sama sekali buta. Ditalkin terus diomongin alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, diulang sama dia. Cepat banget ngafalnya. Sekarang 3 juz dia hafal. Ini kadang macam-macam. Ada preman juga yang ketika hafal dikasih baca Al-Fatihah, baru diajarin tuh baca Al-Fatihah, alhamdulillah dia hafal. Sampai diajak menghafalin ayat-ayat pendek, surat-surat yang pendek. Emang kadang sombong juga. Ustaz, maghrib ini biar teman-teman diimamin sama saya. Masya Allah, bener. Alhamdulillah saya udah hafal surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Salat rakaat pertama. Waladhdallin amin. Qul huwallahu ahad. Wes beres. Rakaat kedua. Waladhdallin amin. Diam. Terus dilihat temannya yang di belakang, nggak apa-apa Al-Ikhlas lagi. Batal semuanya. Kan namanya juga belajar, Pak. Hijrah itu berproses, berprogres. Kalau banyak yang protes, jangan dibawa stres, jalannya aja sampai beres biar sukses. Step by step, sedikit demi sedikit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Quran surat Al-Baqarah ayat 28-nya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau ingkar berarti awalnya ada apa? Halo, kenapa jadi stres gini? Kalau ingkar berarti ada apa awal mulanya? Apa janjinya? Kalau ada ingkar berarti awalnya ada apa? Janji. Emang janji apa kita sama Allah Subhanahu wa taala? Wa is akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim wa asyhadahum ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Quran surat Al-A'raf ayat 172. Wa iz akhadha rabbuka, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari setiap anak keturunan Adam alaihissalam. Lalu kemudian Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, benarkah aku ini Tuhan? Kemudian apa yang dikatakan ruh kita semuanya? Qalu bala syahidna, benar ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Ada perjanjian yang senantiasa kita ucapkan ketika sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku dan matiku hanyalah untukmu. Semuanya untukmu ya Allah. Tapi kemudian ketika dalam perjalanannya kok lebih semangat maksiat daripada semangat ibadah. Nggak dimotivasi, nggak ada perintahnya tapi semangat. Pacaran ada perintahnya nggak? Wahai manusia silakan pacaran. Ada nggak? Yang ada nikah. Tapi kok kenapa susah buat nikah? Ustaz, nggak ada yang mau sama saya Ustaz. Bukan nggak ada yang mau, mungkin standar kita ketinggian. Kata Ahwat, Ustaz saya sih nggak ribet Ustaz. Yang penting saya butuh jodoh yang soleh, itu aja. Soleh, ganteng, kaya, itu aja sih Ustaz. Nggak repot gitu. Coba lihat luar biasa, ibu-ibu yang ada di sini coba. Sudah rumah tangga berapa tahun coba? Ada yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Kok bisa bertahan hubungannya sampai sekarang? Ada cinta. Luar biasa. Bedakan. Ada cinta karena cantik, ada cantik karena cinta. Kalau cinta karena cantik, pudar cantiknya, pudar pula cintanya. Tapi ada yang cantik karena cinta. Bagaimanapun keadaannya, dia tetap setia menerima. Coba suami ibu sekarang kan makin kesini makin bulat ya, makin ngegemesin gitu, perutnya mulai 3 dimensi gitu ya, terus sedikit ireng gitu, tapi tetap aja ibu mah setia, bunda mah tetap setia. Coba yang paling setia itu suami atau istri? Yang setia suami atau istri? Ya, yakin itu?
Wanita selalu ya. Wanita tidak pernah. Kalau pria salah berarti kalau wanita salah maka pria lebih. Kalau pria benar maka wanita lebih. Berarti wanita selalu egois yang luar biasa, nggak mau disalahin. Coba Bunda, katanya sering terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. KDRT dalam data Komnas Perempuan tahun 2017 dapatkan data 259.150 kasus kekerasan terhadap wanita. 63%-nya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. KDRT ini banyak korbannya ibu-ibu atau bapak-bapak? Cewek atau cowok? Luar biasa. Padahal penyebab KDRT itu ibu atau bapak? Ibu. Suami istri di jalan, suaminya nanya, sayang, mau makan di mana? Apa jawaban istri? Terserah. Terus suaminya bilang, ya udah kita makan nasi goreng aja. Istrinya jawab apa? Gak mau. Terus suaminya nanya lagi, ya udah terus kamu makan apa? Jawabnya istrinya apa? Terserah. Terus suaminya bilang, oke, kalau gitu kita makan Korea aja ya. Istrinya bilang apa? Terus suaminya nanya lagi, ya udah kalau gitu kamu makan di mana? Maka istrinya jawab, coba, pengen ngebacok nggak kira-kira itu? Itu penyebab KDRT-nya luar biasa. Wanita selalu benar tuh susahnya. Kamu nggak pernah ngerti perasaan aku. Aku tuh kesel sama kamu. Ya ampun, bingung banget. Papa, aku ngegendutin ya? Enggak, Mam. Jujur, Pak. Enggak. Please, jujur. Iya, ngegendutin. Tuh kan kamu bilang aku gendut? Enggak, kan tadi Mama nanya. Aku nggak suka dibilang gendut. Iya nggak gendut, Pak. Gini, Mah. Aku tuh seneng banget ngelihat Mama gendut. Karena kalau Mama gendut, badannya besar, alhamdulillah, cewek cantik belakang Mama nggak akan kelihatan. Kehalangan Mama. Susah banget deh. Bayangin, mau romantisan sama istri tuh luar biasa deh. Yang paling sabar tuh ibu atau bapak? Cewek atau cowok? Luar biasa. Sabarnya luar biasa. Ibu nggak tahu bagaimana pengorbanan ayah di luar, berkeringat melawan panas, hujan. Kita nih banyak digoda wanita, tapi kami tetap setia kepada istri kami. Jangan dilihat kami dari usianya yang 50 tahun, 60 tahun. Sorry, kita masih laku sama ABG juga. Hati-hati, Bu. Kalau di rumah mungkin suami setia, Bu. Tapi kalau di luar rumah, SPG motor aja nyari suami, Bu. Pak, Bapak mau ganti motor atau mau ganti istri, Pak? Gitu. Coba. Tapi suami tuh tahu nggak, Ibu, di belakang tuh bilang gini, enggak, saya nggak mau. Saya tetap sayang sama istri saya. Kamu belum tentu bisa sesabar istri saya di rumah. Secantik-cantiknya dirimu, kamu belum tentu lebih cantik dengan istriku. Cantik akhlaknya, cantik wajah. Mungkin kamu lebih cantik, tapi belum tentu kamu setia. Itu kata ayah di belakang itu, Ibu. Sebenarnya mah gitu. Cuman nggak kecerita, laki-laki itu nggak pandai menceritakan cintanya. Gitu, Bu. Makanya kalau suami pulang disambut. Kalau suami pulang tuh jangan ditanya dari mana. Harusnya tanya, Papa mau apa? Teh manis, kopi, baygon. So, silakan tanya baik-baik. Tanya baik-baik. Ih, Bunda, subhanallah. Bunda kalau nyambut suami itu jangan langsung pas suami pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kamu dari mana aja? Lihat jam, punya mata, enggak. Udah jam di tangan, nanti Mama bikinin jam khusus di kepala kamu, ditempel di kepala kamu. Biar kamu tahu harus pulang jam berapa. Iya, Ma, tadi ada meeting, Papa sibuk di kantor. Peduli amat. Kamu nggak tahu perasaan aku gimana ngurus anak-anak kita. Yang anak yang keempat pengen beli susu nggak kebeli susunya. Yang ketiga pengen jajan nggak kejajanin. Yang kedua tas nggak kebeli tasnya. Yang ke satu terus saya susuin. Tahu nggak, 4 anak semuanya saya susuin. Terus kata suaminya, ya udah nanti besok-besok saya yang susuin anak. Gimana sih? Harusnya suami pulang disambut, Ibu. Ibu tahu nggak selendang India yang bisa digitu? Itu suami pulang, set, buka pintu, Assalamualaikum, langsung rubah sikap pulang dari pengajian.
Waalaikumsalam sayang. Lihat respon suami. Mama kenapa, sehat mah? Orang yang berproses menjadi lebih baik itu pasti banyak yang nyinyir. Bunda nikmatin aja prosesnya. Dewasa dalam proses, kan berproses, berprogres. Kita belajar motor aja nggak langsung bisa. Belajar motor tuh ini dulu, ini gas, ini rem, itu dulu. Kadang kan ada ibu-ibu rifting ke kiri, belok ke kanan, gitu ya. Ada nggak? Kalau di Bandung gitu, kalau di Magelang, oh sama. Ibu tuh jangan pernah ditegur. Saya pernah negur ibu-ibu. Saya pepet ibu-ibunya, Bu, mohon maaf Bu. Ini tadi saya hampir kecelakaan ibu. Ibu belok ke kiri tapi riftingnya ke kanan. Terus ibunya bilang gini, kamu tadi lihat itu di mana? Ya di belakang ibu lah, makanya saya hampir tabrakan, saya bilang. Terus kata ibunya, kalau kamu di belakang saya, lihat lifting saya ke kanan dan saya belok ke kiri, harusnya kalau kamu lihat lifting saya, artinya kamu yang harus belok kanan, karena saya balik kiri. Oh, saya baru tahu. Ini saya mau tanya ke Pak Polisi sebenarnya. Atau saya nggak lulus atau gimana ini? Jadi kata ibu-ibu, kalau liftingnya ke kanan, artinya yang di belakang belok ke kanan, karena ibu-ibu mau belok ke kiri, gitu. Kata ibu-ibu itu. Ini luar biasa, bah. Pokoknya wanita selalu, nah, udah nikmatin aja lah kalau isi, udah lah. Kalau isi saya alhamdulillah, kata Rasulullah SAW, kalau marahan itu datangnya dari iblis. Iblis itu diciptakannya dari api. Api itu kalahnya sama air. Maka kalau lagi marah wudhu langsung. Saya marahan sama istri, saya tahu ilmunya, istri tahu ilmunya. Pas begitu kita lagi marahan, saya langsung bilang, Mam, wudhu. Istri saya bilang, Papap yang wudhu. Kamu yang wudhu. Oh udah. Jadi nggak ada yang wudhu akhirnya. Ilmunya ada, dipraktekinya susah. Ini yang luar biasanya, ilmu, iman, amal. Ilmunya bertambah, harusnya diimani. Selesai dari pengajian ini, dalam kaidah psikologi katanya dalam penjelasan seperti kayak gini, tausiah, seminar, ini cuma nempel 40%. Artinya harus ada keyakinan dari setiap ilmu itu untuk kita praktekin. Ilmu, iman. Yakini, man hiya iman. Apa iman ini? Iman tasdikun bil qalbi, iqraru bil lisan, amalu bil arkan. Iman itu diyakini di dalam hati, dibenarkan di dalam hati, diucapkan secara lisan, dilakukan secara tindakan. Ada continuity yang terus berkesinambungan antara hati dengan tindakan. Ini yang luar biasa. Quran surat Al-A'raf ayat 26. Allah menjadikan pakaian itu sebagai penutup aurat dan juga sebagai perhiasan. Itu menjadi sebuah perhiasan dan penutup aurat. Tapi Allah kasih tahu, libasu taqwa zalikal khair. Sebaik-baiknya takwa, pakaian itu adalah sebaik-baiknya takwa. Apa takwa itu? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kata Rasulullah SAW, takwa itu di sini. Di mana? Di hati. Ada orang berubah fisiknya tapi nggak berubah hatinya. Hatinya nggak berubah, lisannya nggak berubah, tetap ngomongin orang, ngegibah, ngejatuhin, ngerendahin. Tapi kalau berubah hatinya, kalau kita saingan sama yang munafik, kita kalah masalah tampilan itu. Kenapa sih Kang Boni nggak pernah pakai gamis? Saya pakai gamis kalau sholat juga. Kalau lagi tausiah kayak gini, kenapa? Supaya anak muda nyaman lihat.